Cemburu adalah rasa yang fitrah dalam diri manusia. Namun ketika rasa itu muncul, Allah ingin kita belajar, bukan untuk membenci, tetapi untuk memahami. Namun apakah kalian tahu kisah menarik dari cucu Nabi yang juga pencemburu? Jika kalian penasaran, simak video ini sampai selesai. Selamat datang di channel Lentera Hati. Di suatu sore yang tenang di Madinah, mentari perlahan condong ke barat, menebar cahaya lembut di halaman rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Angin berhembus pelan, membawa aroma kurma yang masak di kebun. Di sanalah dua anak kecil, cucu kesayangan Rasulullah, tengah bermain di hadapan kakek mereka, Hasan dan Husain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum lembut. Beliau mencintai keduanya dengan kasih yang begitu dalam. Beliau mencium mereka, memangku mereka, dan mendoakan keduanya agar menjadi pemimpin umat. Namun di balik tawa kecil mereka, ada satu momen yang menyentuh hati. Suatu hari, Husain kecil merasa cemburu. Ia melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk Hasan terlebih dahulu, mengusap kepalanya, dan menciumnya dengan penuh kasih. Husain yang masih polos menatap dengan mata kecil yang mulai berkaca-kaca. Ia belum mengerti bahwa cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka berdua sama, tak pernah berbeda sedikit pun. Dengan suara lirih, Husain berkata, "Kakek, mengapa engkau lebih dahulu memeluk kakakku Hasan, bukan aku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum lembut. Beliau memanggil Husain mendekat, mengangkatnya ke pangkuan, lalu mencium keningnya dengan penuh kasih. Lalu beliau berkata, "Wahai Husain, engkau adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian darimu. Aku mencintaimu sebagaimana aku mencintai Hasan. Kalian berdua adalah bunga di taman surgaku." Mendengar itu, senyum Husain kembali merekah. Ia memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan erat, seolah tak ingin lepas dari kehangatan cinta sang kakek. Namun dari kisah kecil itu, tersimpan pelajaran besar tentang rasa cemburu yang alami dan bagaimana cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan keadilan dan kasih sayang tanpa pilih kasih. Cemburu adalah rasa yang fitrah dalam diri manusia. Namun ketika rasa itu muncul, Allah ingin kita belajar, bukan untuk membenci, tetapi untuk memahami. Seperti Husain yang akhirnya mengerti bahwa cinta sejati tidak dilihat dari urutan pelukan, tetapi dari ketulusan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik kedua cucunya dengan penuh kelembutan. Beliau tidak hanya memberi pelajaran dengan kata-kata, tetapi juga dengan sentuhan kasih. Hasan dan Husain tumbuh menjadi dua pribadi yang lembut hati, pemberani, dan mencintai kebenaran. Dan kelak keduanya menjadi contoh bagi umat tentang pengorbanan, keteguhan, dan cinta kepada Allah. Bayangkan, seandainya kita memiliki kasih seperti Rasulullah yang adil dalam cinta, lembut dalam sikap, dan bijak dalam menghadapi perasaan, betapa damainya dunia ini. Kadang kita pun merasa seperti Husain kecil, cemburu ketika melihat orang lain lebih dulu mendapat perhatian, lebih dulu dipuji, atau lebih dulu dicintai. Namun jika kita menatap lebih dalam, mungkin Allah sedang mengajarkan kita sesuatu, bahwa kasih sayangnya tidak berkurang sedikit pun, karena orang lain tampak lebih dulu mendapatkannya. Cemburu bukan untuk memisahkan,
tapi untuk mendewasakan hati, agar kita belajar bahwa setiap orang punya waktunya sendiri untuk dipeluk oleh kasih Allah. Maka ketika hati mulai merasa iri, ingatlah kisah kecil antara Husain dan Rasulullah, bahwa setiap cinta yang datang dari kebaikan tak perlu dibandingkan, cukup disyukuri. Karena di sisi Allah, tak ada cinta yang tertukar, tak ada kasih yang terlewat. Setiap jiwa dicintai dengan caranya masing-masing. Dan kelak, di taman syurga yang dijanjikan, Hasan dan Husain, dua bunga syurga Rasulullah, akan kembali bersama dalam pelukan kasih yang tak pernah terpisah lagi. Pelajaran ini sederhana tapi dalam. Cemburu bukan untuk menyakiti, tapi untuk memahami. Dan kasih sejati adalah ketika kita mampu mencintai tanpa harus merasa lebih atau kurang. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Wallahu a'lam bishawab.